Selamat pagi pemirsa. BBC News kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Aluna Syahramani yang akan memberikan info-info terkini dan menginspirasi. Pemirsa, pada hari ini kita akan berfokus kepada salah satu kearifan lokal yang ikonik di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat merupakan suatu daerah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Pada awal kemerdekaan, wilayah ini masuk terhadap wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 bagian provinsi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 2 pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di bagian barat dan Sumbawa yang terletak di bagian timur. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima atau suku Mbojo dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak dan sebagian besar masyarakat Bima atau suku Mbojo dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas Nusa Tenggara Barat beragama Islam dengan konsentrasi 96,11%. Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Gubernur Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernurnya Siti Rohmi Jalilah. Selain itu, Nusa Tenggara Barat juga memiliki banyak destinasi pariwisata, beberapa tempat destinasi yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi, Pantai Pink, Gili Trawangan, Taman Narmada, Gunung Rinjani, Pantai Kuta Lombok, Pantai Sire, Pantai Sekotong, Batu Layar, Ampenan Kota Tua, Pulau Satonda, dan Pulau Kenawa. Selain pariwisatanya yang memikat banyak orang, lebih dalam mengenai kearifan lokal masyarakat Bima atau Daung Bojo yang artinya memiliki kultur dan akar budaya yang kuat. Dari budaya-budaya itu muncul nilai kelokalan yang masih terjaga sampai sekarang. Nilai-nilai itu tersirat dan tersurat dalam sebuah karya dan perilaku masyarakat Bima. Nilai-nilai kelokalan Daung Bojo sudah ada sejak Kerajaan Bima berdiri. Naskah Jawarat Al-Ma'arif tentang naskah kuno Kerajaan Bima dalam buku katalog Naskah Bima Koleksi Museum Kebudayaan Samparaja yang ditulis Siti Maryam R. Salahuddin, Hukum Syariat, Jemak, hingga Hukum Akilah, semuanya bersumber dari Al-Quran sebagai kerajaan Islam. Bima merupakan ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupannya. Terjemahan dari falsilah itulah yang kemudian turun ke kain tenun. Arsitektur bangunan, bahkan lambang-lambang kota dan kabupaten akan ditemukan pesan berbahasa Bojo, majalah Bodahu yang berarti malu berbuat salah. Terpampang lebar di pintu masuk kota Bima, ada pula tulisan Gahi Rawi Pahu di kompleks Uma Lengge yang artinya berbuatlah sesuai dengan perkataan. Tulisan-tulisan itu dipasang di tempat-tempat umum yang bisa dilihat biar mengingatkan Daung Bojo selalu hidup dalam falsafah moyangnya yang luhur. Kita akan menyaksikan cuplikan video berikut ini. Di Bima kali ini, saya akan berkunjung ke Museum Asimbojo, melihat tari Wura Bongi Monca, mengunjungi Umalengge, menyantap kuliner khas kota Bima, ikut menenun bersama ibu-ibu dari Koperasi Nur Sakura, dan tentu saja berwisata di Pantai Lariti. Museum Asimbojo memiliki perpaduan gaya arsitektur antara Bima dan Belanda. Menghadap ke arah alun-alun Serasuba, museum ini memiliki 2 pintu gerbang utama dan halaman yang luas. Istana Kesultanan Bima ini dibangun sekitar tahun 1927 hingga 1929. Istana Bima Asimbojo ini beberapa kali mengalami perubahan fungsi, terutama setelah wafatnya Sultan Muhammad Salahuddin. Baru di tahun 1986, Bupati Bima yang menjabat saat itu, Umar Harun, mengusulkan agar Istana Bima Asimbojo difungsikan sebagai museum. Di dalam museum tersimpan benda-benda bersejarah peninggalan Sultan Bima.
Di lantai 2, kita akan melihat beberapa baju adat Bima, seperti pakaian bula dan siga yang biasanya digunakan oleh bangsawan. Salah satu kamar di istana ini dulunya pernah digunakan Presiden Indonesia Bung Karno saat berkunjung ke Bima tahun 1950. Saya juga memasuki ruang tidur Sultan. Terdapat foto Sultan Muhammad Salahuddin bersama istrinya. Sultan wafat pada tahun 1951 dan kini namanya diabadikan menjadi Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima. Siapa? Ibu Minarni, Ibu biasa Minarni. dipanggil Bu Nani. Oke, Bu Nani. Ini tadi saya melihat ada tarian penyambutan ya. Itu namanya apa, Bu? Itu tari WHO. WHO. Itu terus tadi pas saya lewat ada dilempar apa? Beras kuning gitu ya. Itu untuk apa sih, Bu, itu maknanya? punya makna supaya apa yang kita harapkan jadi sukses, aman gitu. Oke, terus dari baju tradisionalnya ini sendiri, ini warnanya kan sangat cerah sekali ya, Bu. Ini ada maknanya nggak sih, Bu, dari warna-warnanya? Di samping warnanya juga itu cerah, jadi kita juga menerima tamu tuh dengan perasaan bangga, bahagia, senang. Tamu yang datang juga senang ya, Bu, ngeliatnya ya warna-warni. Ini mungkin kain-kainnya atau bajunya ada namanya sendiri nggak sih, Bu? Ada, dinamakan baju adat di sini di Kabupaten Bima itu baju bodo, sama hampir sama dengan Sulawesi, tapi di sini juga disebut baju poro. Baju poro. Ya, baju poro. Tadi kan gerakan perempuannya sangat lemah lembut sekali. Itu ada maknanya? Ada maknanya. Seperti kita berpatokan ke istana. Jadi gerakan istana itu ada 5. Mangko, lele, foka, plika, dan paleo. Seperti tadi kelihatan ini ada paleonya, ini mangkoknya, jadi ada dia bergerak seperti, dan kemudian ini ada fokanya, kemudian cara memegang sarungnya tadi namanya plika, itu semua sudah diajar oleh sesepuh kita yang di istana, kemudian kita kembangkan setiap kecamatan, dan khusus untuk Sanggar Ladiha itu memang sedini mungkin sudah kita ajar, jadi tidak boleh jauh dari gerakan istana yang 5 itu. Oh, jadi kita kembangkan. Itu 5 gerakan inti, tinggal bagaimana kita kembangkan. Yang tadi saya sudah diajarin oleh ibu-ibu dari Sanggar Ladiha. Ini makanan-makanan khas Bima ya, Bu ya. Ini yang pertama mungkin yang ini namanya apa, Bu? Namanya jame. Jame. Oh, ini yang tadi kita bikin jame. Terus ini bahan dasarnya ya? Iya. Oh. Bahan dasarnya. Oke. Iya, bahan dasarnya ini terdiri dari ini temu kunci. Temu kunci. Ini tomat. Ini asam muda. Asam muda. Ini kunyit. Bawang putih. Bawang merah. Cabai rawit. Sama ikan ya? Iya, sama ikan teri basah ini. Ikan teri basah? Iya, ikan teri basah ini dia. Ini semuanya diulek ya? Diulek jadi satu, akhirnya jadi ikan. Oke, yang tadi yang kedua yang ini ya? Ini manggemada namanya. Manggemada. Oh, ini bahannya ini ada jantung pisang. Iya, yang direbus ini. Ada jeruk purut, cabai rawit, bawang ini sama kelapa. Ya, ini ayam ya? Iya, ayam nih belimbing. Ini belimbing muda. Iya, oh, oke. Terus sama yang terakhir ini? Ini palomara.
apa? Palumara. Palumara. Ya. Oh, ini yang Dari ikan bandeng. tadi ya? Ikan bandeng. Iya. Oke. Dan kalau bahasa Bimanya itu utalonde. Oh, gitu. Iya, bahan-bahannya. Kalau gitu ini. saya boleh izin nyicip, Bu? Boleh. Silakan. Oke. Ini nasi jagung ya? Nasi, ya, nasi Sama jagung. kalau yang ini apaan? Gandum. Gandum. Saya cobain tadi yang pertama apa, Bu? Namanya aduh saya belum hafal nih. Jame. Jame. Iya, jame. Jame. Oke. Karena terinya diulek halus jadi udah nyampur semua ya. Iya, betul. Kalau yang kedua ini tadi Nah, dari jantung pisang itu namanya ini mangge mada. mangge mada. Iya. Wah, enak semua nih. Enak. Tapi saya paling suka sama yang ini, Bu. Ini Ya, enak boleh. banget. Ibu-ibu terima kasih. Saya, Aluna Syahramani dari SMA Terpadu Krida Nusantara, melaporkan. This is an NBC News special report. Here's Lester Holmes.